Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajaran di channel YouTube Fajaran Baladewa Fit. Dan kali ini kita bakalan bahas seorang gitaris lagi yang jarang terekspos di media karena agak ketutup mungkin sama kedua rekannya di bandnya. Tapi jago sih pastinya main gitarnya. Kenapa saya bilang jago? Kalau nggak jago pasti udah nggak di band itu lagi ya. Secara grup band ini dikenal sangat disiplin dan hati-hati dalam mengeluarkan karya atau album demi menjaga kualitas bermusik dari band mereka ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya dan tim bisa semakin semangat lagi bikin videonya. Atau yang pengen follow-followan bisa follow sosial media saya di @fajaran_baladewa. Kita bisa DM Dewan ya. Giat belajar biar nggak bodoh. Ini dia Lukman Noah. Nama lengkap Lukman Hakim, lahir pada tanggal 30 Desember 1976. Dengan segala kekurangan, si doi belajar bermain gitar secara otodidak dan selebihnya dapat di tempat nongkrongnya di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu di Bandung. Dan akhirnya disingkat cerita, si doi jatuh cinta dengan alat musik petik ini dan lalu membuat sebuah band pada waktu SMP. Saking keasikan ngeband membuat si doi sempat tidak naik kelas 2. Tapi disitulah perjalanan Lukman Hakim ini dimulai. Perjalanan si Lukman ketika itu berubah dengan hadirnya seorang tetangga baru yang menjadikan rumahnya sebagai studio musik. Lukman menjadi penonton setia saat teman-temannya berlatih di studio tersebut, hingga akhirnya personel band tersebut mengetahui bahwa Lukman memang lumayan jago bermain gitar dan mengajak si doi ini untuk bergabung sebagai gitaris kedua dan menjalani tes yang diminta oleh personel band tersebut walaupun sempat ragu awalnya, dan akhirnya Lukman bisa bergabung di grup band tetangganya itu ya, grup band Laras ya kalau nggak salah. Itu waktu itu si doi masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Bersama grup band Laras, Lukman sering membawakan lagu-lagu milik Scorpion, Bon Jovi, dan band-band terkenal lainnya. Tentu saja tuntutan untuk mendengarkan nada yang mirip dengan band aslinya membuat Lukman harus bekerja keras mempelajari banyak lagu. Apalagi kebanyakan lagu mengharuskan Lukman tampil membawakan intro. Tuntutan ini mempengaruhi gaya penampilan Lukman di panggung. Saat berkonsentrasi agar dapat menghasilkan nada yang pas, Lukman akhirnya hanya berdiri diam di satu sisi panggung sambil memainkan gitarnya, yang akhirnya gaya tersebut terbawa hingga sekarang. Makanya alasannya si doi itu nggak macam-macam di panggung, cuma diam di panggung doang. Pada saat live ya itulah, berkonsentrasi dengan nada-nada yang harus dia mainkan. Honor pertama Lukman saat bersama bandnya itu sebanyak Rp50.000 sekali main, tetapi itu tidak jadi masalah ya katanya. Yang penting manggung, dan itu sangat membuat si doi itu senang banget. Tapi memang bukan jodoh ya, di tahun 1990 Lukman mengundurkan diri dari band tersebut karena jenuh memainkan lagu-lagu yang terkesan itu aja ya. Singkat cerita, pada saat nongkrong di rumah sahabatnya yang berdekatan dengan SMA 23, yang kebetulan rumah temannya itu dijadikan warung makan untuk anak
sekolah sekitaran tersebut. Dan tak sengaja terdengar suara merdu Nasrin Irham yang saat itu menyanyikan lagu Say You Love Me dari Simple Red dengan sangat merdunya kedengarannya. Si doi yang mendengarkan langsung tertarik untuk mengenal sosok penyanyi ini. Akhirnya lewat adiknya yang berteman baik dengan anak-anak SMA 23 itu, Lukman berkenalan dengan Ariel. Lukman berkenalan dengan Ariel saat Ariel duduk di kelas 2 SMA. Sedangkan si Lukman ini sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus SMA dan ingin menjadi musisi berbekal pengetahuan dan penguasaan pada instrumen gitar. Lantas si doi ini, si Lukman, tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepada orang tuanya saat memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Walaupun tidak memiliki gitar sendiri dan tanpa modal, Lukman yakin bahwa penguasaannya pada instrumen gitar akan membuka jendela dunia baginya. Dan terbukti ya sekarang ini si Lukman gimana nasibnya itu. Perkenalannya dengan Ariel membuat keinginan untuk membentuk band bersama Ariel semakin menggebu-gebu. Hingga akhirnya mereka bergabung dengan sebuah grup band yang bernama Topi Band. Sayangnya tak lama Topi Band ini akhirnya vakum. Lukman kemudian bergabung dengan beberapa band yang jaya pada saat itu. Di band tersebut Lukman pun berhasil mempelajari beberapa melodi gitar milik band-band terkenalnya, termasuk power metal dan sejumlah band lain ya. Hanya saja selain kecepatan memainkan melodi, Lukman tidak menemukan sesuatu yang lebih dari lagu-lagu Mr. Big yang dinilainya lebih menarik perhatian karena permainan gitarisnya Mr. Big itu, Paul Gilbert, lebih variatif dan sangat menantang untuk diulik. Hasil manggung saat bersama band ini akhirnya Lukman bisa memiliki efek gitar Metalizer buatan Boss dan gitar elektrik Fender tua, dan membeli gitar lagi yaitu gitar Mason. Saat liburan manggung, Lukman tak sengaja melihat penampilan baru Ariel bersama bandnya Universe di Cafe O'Hara. Lukman diajak berdiskusi mengenai kekurangan band tersebut. Bahkan tanpa diduga si doi itu diajak bergabung menggantikan posisi gitaris yang dianggap kurang mapan, kurang cakep permainan gitarnya. Kemudian beberapa saat muncul sosok Andika dan Indra untuk mengisi posisi bass dan keyboard. Dan akhirnya singkat cerita formasi ini akhirnya memiliki nama band baru yaitu Peter Pan, dan bertahan 2 tahun manggung dari satu panggung ke panggung lain. Pada saat mulai aktif di Peter Pan, Lukman tidak segan-segan memberikan tanggapan dan masukan tentang lagu-lagu yang ditulis oleh Ariel dan mendengarkan lagu hasil karyanya kepada personel Peter Pan lainnya. Selain sukses bersama grup band Noah, Lukman juga merilis beberapa single yang berjudul Kukatakan Dengan Indah featuring Geisha pada tahun 2020 kemarin dan Buta Hati featuring Ego. Membuatku terjatuh. Di Noah, Lukman menjadi salah satu frontman dengan pembawaan yang lucu dan nyeleneh untuk mengimbangi sosok Ariel dan sosok David yang terkesan agak pendiam atau kalem seperti itu. Secara grup band Noah ini sudah menyisakan 3 personel doang. Stylenya pun gak kalah keren dari kedua rekannya di Noah ini.
Lukman kini berstyle modern dan terlihat keren ketimbang saat masih di awal karirnya bersama Peter Pan. Ide awalnya dari siapa nih bawain lagunya almarhum Mas Krisya? Cinta Kru. Kisah cinta kru. Oh gitu doang. Selain piawai bermain gitar, hobi Lukman yang lain adalah membangun atau mengotak-atik mobil untuk dipakai balap, drive. Hobi ini menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit ya. Saat vakum karena kasus yang menimpa Ariel, Lukman sempat bingung karena tabungannya menipis akibat hobinya tersebut. Tetapi rezeki ya, sudah ada yang ngatur. Tanpa disangka-sangka Lukman mendapatkan kontrak endorsement dari AHRS, sebuah perusahaan spare part kendaraan roda 2. Selain mengotak-atik mobil, ada hobi lain lagi dari si doi ini adalah hobi fotografi. Hobi yang satu ini ditekuni pada tahun 2006 silam dan baru terang-terangan diperlihatkan hobinya ke publik pada saat bandnya sudah berganti nama menjadi Noah. Sampai-sampai dikabarkan harga salah satu kameranya mencapai 200 jutaan dari 9 merek kamera mahal lainnya. Oke lah, itulah tadi pembahasan kita mengenai salah satu gitaris kece kita yang satu ini. Keberadaan si doi ini bisa-bisa ya menggeser Ariel karena aktif banget ya si doi ini kalau diwawancarai, dan pasti lucu-lucu aja ya jawabannya. CIA. Yang artinya? Cowok idola anta Pani. Baca juga bisa. Stres. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini biar saya dan tim bisa semakin rajin lagi bikin konten-konten. Atau yang pengen follow-followan bisa follow sosial media saya ada di @fajir_baladewa. Kita bisa DM di sana. Oke, saya Muhammad Fajir undur diri dulu. Bye bye.